salah satu jenis tanaman pangan yang terpenting di dunia selain gandum dan juga padi. Jagung merupakan tanaman C4 yang berarti memiliki jalur fotosintesis yang berbeda dengan tanaman C3. Hal ini dapat menjadikan jagung lebih efisien dalam menggunakan air dan juga sinar matahari, sehingga jagung dapat tumbuh di daerah dengan kondisi iklim yang kering. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang berasal dari kingdom Plantae dengan divisi Spermatophyta dan subdivisi Angiospermae. Jagung berada dalam kelas Monocotyledon dengan ordo Quales, famili Poaceae, Genzea, dan spesies Zea mays L. Selanjutnya, morfologi jagung. Untuk morfologi jagung terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akar. Akar jagung berbentuk akar serabut dengan panjang kurang lebih 2 meter. Yang kedua, batang. Batang jagung berbentuk bulat tipis dan beruas-ruas. Batang jagung dapat mencapai ketinggian 2 sampai dengan 3 meter. Yang ketiga, daun. Daun jagung berbentuk pita memanjang dan memiliki tulang daun yang sejajar. Yang keempat, bunga. Bunga jagung tersusun dalam tongkol. Tongkol jagung terdiri atas baris-baris bulir jagung. Bulir jagung adalah biji jagung yang sebenarnya. Yang kelima, buah. Buah jagung adalah biji jagung yang telah matang. Biji jagung berbentuk bulat pipi dan memiliki warna yang beragam. Materi yang ketiga yaitu tempat tumbuh atau budidaya jagung. Jagung tumbuh baik di berbagai kondisi iklim dan tanah, namun ada beberapa faktor optimal untuk budidaya jagung. Yang pertama yaitu iklim. Jagung memerlukan iklim tropis dan subtropis dengan suhu optimal sekitar 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu curah hujan. Idealnya, jagung memerlukan curah hujan dengan kisaran 600 sampai 1.200 mm per tahun. Pengairan yang baik itu sangat penting, terutama pada fase pertumbuhan kritis seperti pembungaan dan pengisian biji. Yang ketiga yaitu tanah. Jagung tumbuh baik pada kondisi tanah lempung berpasir yang kaya akan bahan organik dengan pH 5,5 sampai 7,5. Tanah harus memiliki dryness untuk menghindari genangan air. Materi yang keempat yaitu kriteria panen jagung. Yang pertama yaitu waktu panen. Jagung siap panen saat tongkolnya sudah kering dan berwarna kuning kecoklatan, rambut jagung sudah kering dan berwarna coklat kehitaman, dan biji jagung sudah keras. Umur panen jagung biasanya sekitar 86 sampai 96 hari setelah panen. Yang kedua yaitu cara panen. Panen jagung dapat dilakukan dengan memetik bagian tongkolnya dari batangnya. Tongkol jagung dapat dipetik dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat bantu panen. Penanganan pasca panen jagung dimulai dari proses pengeringan. Tongkol jagung yang dipanen harus segera dikeringkan agar mengurangi kadar airnya. Pengeringan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau bisa menggunakan mesin. Selanjutnya, pemimpilan. Tongkol jagung yang sudah kering kemudian dipipil memisahkan biji jagung dengan tongkolnya. Pemimpilan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin. Namun, jika menggunakan tangan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya ada pembersihan. Biji jagung yang sudah dipipil kemudian dibersihkan dari berbagai macam kotoran atau benda-benda. Pembersihan ini dapat dilakukan dengan cara membasuh dengan air atau bisa ditiup dengan angin. Selanjutnya, penyimpanan. Biji jagung yang sudah dibersihkan kemudian disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari hama seperti di dalam karung, silo, maupun wadah yang kedap udara lainnya. Yang terakhir ada pengolahan. Biji jagung dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti tepung jagung, sirup jagung, minyak jagung, dan popcorn. Nah, dilansir dari laman headline, ada beberapa jenis nutrisi yang terkandung pada jagung seperti kandungan karbohidrat yang disebut dengan amilum. Amilum sendiri terdapat pada jagung sekitar 23-80%. Sedangkan kalori pada gula jagung terdapat sekitar 1-3% dengan GI yang rendah. Nah, selanjutnya jagung juga mengandung serat yang terdiri dari 9-15%. Jenis serat yang terkandung sendiri adalah jenis serat yang tidak larut dalam air seperti selulosa, hemilosa, dan lignin. Nah, selanjutnya ada protein. Protein yang terdapat pada jagung sekitar 10-15%. Tidak hanya itu, jagung juga memiliki kandungan vitamin, mineral seperti vitamin B,
vitamin B9, B6, B3, B5, dan kalium. Selanjutnya yaitu kandungan air jagung. Jagung segar memiliki kandungan air sekitar 70-80%, sedangkan jagung kering setelah pengeringan memiliki kandungan air sekitar 10-14%. Beberapa jenis jagung, diantaranya ada jagung mutiara, jagung pot, jagung gigi kuda, jagung ketan, dan jagung manis. Selanjutnya yaitu aneka olahan jagung. Aneka olahan jagung diantaranya yaitu perkedel jagung, popcorn, jasuke, dan dodol jagung. Salah satu proses pengolahan dari jagung yaitu perkedel jagung. Perkedel jagung adalah makanan ringan khas Indonesia yang terbuat dari jagung manis. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perkedel jagung yaitu 1 buah jagung manis yang sudah dipipil, 1 butir telur, 250 gram tepung terigu, 4 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 buah daun bawang yang sudah diiris tipis, garam, merica, dan minyak untuk menggoreng. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat perkedel jagung, yang pertama yaitu adalah tahap menyiapkan jagung. Jagung manis dipipil dari tongkolnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap membuat adonan. Di dalam wadah yang besar dicampurkan jagung yang sudah dipipil dengan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan tepung terigu dan tepung beras, lalu dicampur. Tambahkan 1 butir telur, lalu diaduk rata. Tambahkan irisan daun bawang, garam, dan merica secukupnya, kemudian semua adonan dicampur rata. Tahap berikutnya yaitu tahap menggoreng. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Ambil 1 sendok adonan, lalu bentuk pipih atau bulat sesuai dengan selera. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan adonan yang sudah matang, kemudian letakkan di atas tisu untuk mengurangi minyak. Perkedel jagung yang sudah matang sudah dapat disajikan sebagai camilan atau lauk pendamping nasi.